Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan Anda masih bersama tim Lintas ND Pagi. Kita masuk ke topik wawancara kita yang ketiga, pendengar RRI sebagai salah satu bentuk terobosan dan inovasi dalam menggerakkan produk pertanian dari desa menuju meja wisata premium pendengar RRI. Seniman Pangan Flores dan juga PT Japara Indiknos Indonesia ya mengadakan pertemuan dengan beberapa desa sedaratan Flores di Labuan Bajo. Seperti apa kegiatan yang sudah dilaksanakan di Labuan Bajo? Pendengar, kita akan mengetahuinya bersama Kades Datu Soko Barat, Nando Watu. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Nando. Halo, selamat pagi. Ya, salam sehat. Puji Tuhan, salam sehat, salam untuk pendengar RRI di mana saja dari Datu Soko. Oke, ini baru dari Labuan Bajo menuju Datu Soko ya? Oh ya, iya. Baru balik dari Labuan Bajo. Oke, ini kegiatan seperti apa nih Pak Nando yang sudah dilaksanakan beberapa hari kemarin nih? Oh ya, jadi kegiatan kemarin kita di Labuan Bajo kebetulan juga sebagai peserta terlibat dalam kegiatan untuk dalam tema khususnya itu Flowers Cultural Dinner. Itu artinya bahwa Flores Flower itu adalah cita rasa Flores. Jadi cita rasa Flores dalam hubungan dengan aneka jenis pangan lokal yang kita coba ambil sedaratan Flores yang sudah bertransformasi menjadi aneka produk yang siap untuk di pasar wisata premium. Jadi kurang lebih ada beberapa keterwakilan dari berbagai komunitas yang terlibat dalam kegiatan kita, baik itu ada yang dari Momere, Ende, dari juga dari Manggarai. Kegiatannya kurang lebih yang pertama itu memberikan pelatihan dan training dari Sekolah Seniman Pangan Flores ini kerjasama dengan beberapa komunitas yang ada untuk bagaimana mengolah bahan-bahan mentah yang ada di sekitaran kita, lalu menjadi pangan olahan untuk bisa dinikmati di atas meja. Jadi konsepnya ceritanya dari ladang ke piring, dari ladang ke piring. Jadi itu kita di hari pertama tuh dibuat semacam 2 hari pertama itu semacam buat pelatihan aneka training kepada anak-anak ini dan para peserta. Lalu setelah itu malamnya langsung kita memberikan hidangan yang mana jamuannya sangat istimewa. Yang hadirnya adalah Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Julia Tobat, lalu Bupati Manggarai Barat, lalu Ketua DPRD dan berbagai stakeholder kepariwisataan untuk para general manager hotel-hotel di Labuan Bajo dan tamu undangan sekalian. Jadi itu yang dibuat serentak juga dengan kurang lebih ada 60-an produk yang dihasilkan dari daratan Flores ini untuk menjadi oleh atau produk untuk kita harapkan menjadi produk lokalnya dari Flores ini, kawasan wisata premium. Oke, ini yang melatar belakangi diadakan pertemuan itu sebenarnya mau mengangkat ya yang hilang seperti itu, seperti yang tema yang dalam kegiatan tersebut ya Pak Nando ya? Ya, jadi tujuan utama itu adalah kita mencoba mengangkat Seniman Pangan Flores ini ingin mengangkat kembali aneka pangan-pangan lokal yang sudah mulai hilang, yang menurut kita, ini misalnya sorghum, olahan dari produk komunitas-komunitas yang sudah mulai tidak dilirik oleh banyak orang, tapi kita coba mentransformasikan menjadi pangan olahan yang punya kekayaan cita rasa Flores ini sendiri. Jadi memberikan selama ini kan misalnya produk dari kelapa itu sendiri hanya mungkin hanya sebatas untuk kelapa atau juga kita kirim keluar, tapi bagaimana menjadi chips itu kayak keripik dari kelapa dengan berbagai aneka varian rasa. Ada yang rasanya mix dengan jahe, ada juga dengan berbagai macam produk yang ada. Jadi kita mengangkat kembali, macam kami dari Datu Soko angkat peanut butter, lalu juga kita ada kacang dan hampir semua produknya organik. Dan yang menarik itu adalah
menurut saya bagaimana produk-produk olahan kita yang dari desa itu bisa masuk ke pasar wisata premium. Ini bahkan mengambil secara keseluruhan dari daratan Flores ini, selain kopi, lalu ada madu, ada minuman dari jahe, lalu juga serai dan aneka produk yang ada di, pokoknya kita rasanya Flores. Jadi semuanya berbahan dasar dari daratan Flores ini. Oke, nah ini menghidupkan yang terlupakan sebagai bentuk menjembatani produk dari desa ke link ya, wisata premium. Ini luar biasa sekali nih Pak Nando ya. Apakah ada standar khusus nih jenis produk yang masuk ke wisata premium ini, link wisata premium ini Pak Nando? Oh ya, ini menarik pertanyaan. Jadi kebetulan kita kerjasama dengan dalam hal ini difasilitasi, diinisiasi oleh PT Jawara Indigenous Indonesia. Kebetulan ada sekitar 16 ton produk ya dari PT Jawara Indigenous Indonesia dan sekolah melalui sekolah juga dengan sekolah seniman pangan ini. Mereka ini kan produk-produknya sudah ekspor ke berbagai negara di dunia dan mereka sudah punya standar untuk aneka produk yang ada. Jadi Flores Flavor itu menjadi bagian dari untuk standarisasi produknya kita nanti. Jadi kita boleh punya produk sendiri, punya ini, tetapi di sana punya standar karena dalam hubungan dengan soal cita rasanya, soal dalam hubungan dengan mungkin dari sisi perizinan, serta juga lebih kepada standar makanannya itu, karena apalagi produk makanan ya benar-benar hygiene, lalu juga produk yang dihasilkan juga karena ini cita rasanya lebih kepada produknya internasional ya, jadi sudah mengikuti standar premium yang ada di sana. Jadi ini yang kita lagi coba, bagaimana olahan pangan yang sekalipun berbasis ada di desa, tapi bisa mengikuti standar untuk pasar premium sendiri yang mana sebagai marketnya adalah internasional. Jadi kita mengarahnya ke sana. Sebagai output harapannya adalah bagaimana produk-produk yang ada itu bisa masuk ke hotel, ke restoran-restoran yang ada di Labuan Bajo. Hari ini kemarin kita membangun komitmen bersama, kolaborasi dengan para pemilik-pemilik hotel, lalu juga dengan apalagi dengan Ibu Dekranasta, Ibu Julila Skodat, ada juga Ketua DPR dan Bupati Manggarai Barat. Itu yang ke depan akan menjadi komitmen bersama. Bagaimana supaya produk-produk kita dari Flores ini bisa masuk dipajangkan di berbagai hotel dan resort yang ada di Labuan Bajo. Oke. Ini tindak lanjut dari kegiatan ini untuk ke 2023 mendatang ya, atau ini sudah dalam on proses seperti itu Pak Nando? Oh ya, baik. Untuk sementara itu kita memang lagi on proses dan sekolah seniman pangan Flores. Jadi saya kebetulan salah satu alumni yang pertama untuk sekolah seniman pangan Flores, karena ada beberapa produk yang kita sudah hasilkan dari Dek Soko, misalnya peanut butter, money marmalade, lalu korda glaisau, selalu kopi Dek Soko dan aneka produk yang ada. Jadi nanti akan kita di sekolah seniman pangan ini sendiri membukakan praktek atau pelatihan magang. Jadi kita kerjasamanya dengan kebetulan dari Jawara dan juga sekolah seniman pangan kerjasama dengan Hotel Purisari, Hotel Purisari Resort di Labuan Bajo, dan di sana ada dapur produksinya, lalu membuka pelatihan terkait dengan bagaimana jemurkan olahan-olahan yang dari berbagai tempat dan daerah. Lalu nanti buatnya semacam ada dinner bersama untuk tamu-tamu undangan. Jadi konsepnya kayak pop-up market. Pop-up market itu adalah bagaimana akan menjadi setiap, misalnya 1 minggu 2-3 kali itu dengan jamuan makan olahan-olahan pangan yang berbasis dari berbagai tempat. Dan ini sekarang kita lagi rancang, berproses, dalam arti lagi proses untuk di 2023 di awal sekitar Februari atau Maret itu sudah bisa berjalan. Jadi saat ini adalah membangun ruang kolaborasi bersama. Jadi melalui sekolah seniman pangan Flores dan kita malah tidak bisa berjalan sendiri, jadi harus kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kerjasama dengan multi stakeholder. Oke. Baik Pak Nando, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian ada ilmunya. Ini apa yang mau diterapkan di Kecamatan Detu Soko Barat? Oke. Jadi kami sebagai ketindak lanjut yang ada, saya sih berharap bahwa kami di sini akan ada namanya collective kitchen. Collective kitchen itu adalah dapur bersama yang mana harus memiliki satu standar dalam hubungan dengan pengolahan pangan. Karena apalagi ini kan kita sasaran pasarnya adalah
Wisatawan, itu. Jadi ya. harus benar-benar terstandar dari sisi dapur, dari di sisi karena itu kan soal apalagi produknya makanan harus hygiene, lalu juga representatif dari sisi perlengkapan peralatan, lalu juga sampai dengan kemasan dan packaging. Jadi benar-benar biar lebih ini ya, orang juga melihat bisa langsung produknya kita dari sisi harapan kami saya lagi mencoba untuk di Joko itu produk-produk olahan yang ada kita bisa mendesain aneka produk yang ada berbasis potensi yang ada di desa dan butuh benar-benar dapur yang benar representatif. Contoh misalnya adalah karena kesulitan kita itu adalah bagaimana mentransformasi komoditas yang ada di desa, misalnya dari mangga akan menjadi misalnya keripik mangga seperti apa, atau jelas jadi keripik mangga atau pineapple chips dan sebagainya. Nah ini kan butuh dapur yang benar-benar bersih, benar-benar representatif dengan teknologinya yang sesuai dengan olahan pangan yang ada. Nah ini yang saya lagi di desa Rusoko Barat minimal yang ada, sehingga mungkin mama-mama, ibu-ibu PKK atau kelompok-kelompok tani, mereka yang sudah punya komoditas, tapi tidak selalu mereka tidak harus punya dapur sendiri. Jadi mereka bisa menggunakan dapur yang kita dari konsep bersama, jadi kolaboratif kitchen namanya, jadi dapur bersama. Sehingga mereka membawa bahan mentah, tetap kita yang nanti akan olah atau bersama dengan mereka untuk mengolah bersama sesuai masuk ke standar premium. Nah itu yang coba akan kita buat. Oke, setidaknya ini juga harus mendatangkan chef yang luar biasa juga ya, Pak Nando ya? Iya, karena di dalam sekolah seni pangan ini sendiri, kami kemarin ada chef satu dari Itali, lalu ada yang dari chef dari Turisari juga ada, lalu ada. Jadi ini kan akan olahan ke sana, menuju ke sana. Jadi di dalam sekolah seniman pangan Flores ini sendiri, saya pikir untuk ke depan kami di Joko sebagai salah satu talent project juga untuk ke depan disiapkan dapur bersama, lalu juga dengan menghadirkan berbagai ahli yang dari luar untuk bagaimana untuk standarisasi produk, lalu dengan olahan yang ada. Hanya memang saya mengharapkan dukungan juga dari sisi pemerintah untuk mendukung, karena dalam arti sarana dan prasarana itu yang kami masih minim. Mungkin melalui RRI mungkin bisa mendukung juga ya, kita harap melalui media untuk menjembatani apa yang menjadi produk yang ada dari desa. Kita butuh semacam ruang dapur bersama untuk dari sisi peralatannya, teknologinya, plus juga bangunannya. Ya mungkin ukuran 3x4 itu sudah luar biasa menurut saya. Tinggal ditambah dengan instrumen-instrumen yang ada di dalam, sehingga kita berharap ada lemparan produk-produk kita dari ND untuk masuk ke pasar wisata Labuan Bajo. Apalagi kita sudah berjejaring dengan para kelompok-kelompok yang ada di Labuan Bajo dan juga sudah dikenal, tinggal bagaimana pasokan produk ini masuk ke sana. Begitu sih Kak. Oke, Pak Nando, terakhir ini apa yang Anda mau sampaikan ya untuk masyarakat ya yang ada di Kabupaten Ende khususnya terkait dengan bagaimana untuk bisa menghidupkan kembali pangan lokal yang sudah terlupakan dari kegiatan yang sudah Anda ikuti. Oh ya, baik. Jadi untuk teman-teman semua, secara khusus para pelaku UKM, lalu juga petani dan anak-anak muda khususnya, kembalilah ke desa, karena banyak sekali potensi yang ada di desa. Dan secara khusus untuk saya punya teman-teman generasi muda, biarkan kita mempunyai produk sendiri. Kalau tidak tahu harus mungkin latih untuk berdaring dan berkolaborasi. Sudah saatnya ini, sekarang kita tidak bisa berjalan sendiri, harus bisa bergandengan tangan dengan berbagai pihak, lalu menghidupkan kembali aneka pangan-pangan lokal yang kita ada, wijen, jewawut, aneka umbi-umbian, dan juga orang butuh datang ke sebuah destinasi wisata, tetapi butuh oleh kenang-kenangan khusus yang berasal dari daerahnya, karena ini yang menjadi cerita atau kenangan sebagai bagian dari sabta pesona. Lalu tambahan kecil adalah untuk teman-teman yang pelaku usaha UKM dan yang ada, dan juga dari sisi pemerintah daerah, kita harus sudah bisa bergandengan tangan, tidak hanya habis bahwa kita membuat produk, tapi bagaimana melingkan dengan pasar-pasar potensial. Salah satunya adalah pasar wisata di Labuan Bajo, lalu juga untuk wisatawan bahkan juga ke Kelimutu, dan ini butuh persiapan. Saya yakin kita di ND dengan berbagai macam
kolaborasi dan kerjasama, dan saya mengharapkan mungkin dari Pemda ND dan juga mungkin dari DPR dan ini untuk membantu UKM dan kita butuh untuk bagaimana inisiasi-inisiasi yang kecil dari bawah ini harus ditanggapi secara positif. Baik. Dan saya sebagai kepala desa, dan saya berkata jujur saja, sekalipun berbagai macam inovasi yang ada dari Detsoko dan ada, belum gayung bersambut. Dan saya sudah tahun ketiga ini kita di tahun 2022 itu kami satu-satunya desa anti korupsi di NTT, dan sebenarnya harus melihat inisiasi kecil ini untuk beruang kolaborasi bersama. Dan ini yang kita berharap bahwa ke depan kita dari ND, dari Kota Pancasila, selain menunjukkan bahwa dengan berbagai macam kegiatan event dan ini, tapi juga lebih kepada produk-produk yang ada, karena ke depan itu adalah kita harus ekonomi bisnis dan juga sambil berjalan, dan melalui anak-anak muda, ada BUMDes, lalu ada UMKM, produk-produk yang ada, ini yang harus bisa dikolaborasikan. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Pak Nanda untuk waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Salam sukses selalu. Oke, makasih. Selamat pagi. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.